warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mata pelajaran PPKN kelas 2 semester 2. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu. Indonesia, komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. Baik, langsung saja kita akan masuk ke bagian subbabnya, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda terjadi sebelum Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Sumpah Pemuda menjadi inspirasi serta semangat bagi perjuangan para pemuda dalam mencetuskan dan mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan, perlawanan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan dan sporadis, yaitu tidak merata, tidak menentu, tergesa-gesa, dan asal melawan. Akibatnya perlawanan bangsa Indonesia mudah dipatahkan oleh bangsa Belanda. Kondisi tersebut mendorong para pemuda untuk bersatu dan mengikrarkan diri sebagai bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Untuk mengetahui perjuangan pemuda Indonesia menuju kemerdekaan, simaklah penjelasan berikut. Perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan pada masa penjajahan, rakyat Indonesia nyaris tidak mendapatkan pendidikan. Rakyat Indonesia hidup dalam kebodohan, kemeralatan, dan keterbelakangan. Akan tetapi, perkembangan industri dan modernisasi pada abad ke-20 di wilayah Hindia Belanda mengakibatkan adanya permintaan yang tinggi terhadap karyawan yang berpendidikan. Kondisi tersebut mendesak pemerintah Belanda untuk memberikan pendidikan dan pengajaran pada kaum pribumi Hindia Belanda. Pemberian pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu wujud pelaksanaan politik etis atau politik balas budi pemerintah Belanda. Politik etis di bidang pendidikan tersebut mengakibatkan munculnya golongan terpelajar. Kaum terpelajar ini yang kemudian menjadi pelopor kesadaran nasionalisme Indonesia. Kaum terpelajar atau golongan intelektual tersebut kemudian mendirikan organisasi-organisasi sebagai media perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Jadi politik etis tersebut atau politik balas budi pada wilayah jajahan seperti wilayah Indonesia, Belanda memberikan pendidikan sehingga terdapat banyak kaum golongan terpelajar di Indonesia pada saat itu, sehingga menyebabkan sadarnya para pemuda akan pentingnya organisasi sebagai media perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri saat itu adalah Budi Utomo. Pendirian Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau merasa prihatin melihat nasib serta penderitaan rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan untuk membentuk Budi Utomo. Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan kaum pelajar Stovia hingga tercapainya kesepakatan untuk membentuk Budi Utomo pada 20 Mei 1998 dengan Sutomo sebagai ketua. Berdirinya Budi Utomo menjelang
mendorong kemunculan organisasi pemuda lainnya seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatranan Bon, Jong Minahasa Bon, dan Jong Celebes. Berikut beberapa organisasi yang didirikan sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pertama Trikoro Darmo, Jong Sumatra Bon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Organisasi Trikoro Darmo didirikan pada 9 Maret 1915 di Jakarta atas inisiatif para pemuda seperti Satiman, Kadarman, dan Sunardi. Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia. Trikoro Darmo berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Organisasi ini berawal dari anak-anak sekolah menengah dari Jawa Madura bersekolah di Jakarta. Organisasi Trikoro Darmo memiliki asas dan tujuan pertama, menimbulkan pertalian di antara murid-murid Bumi Putra dengan sekolah-sekolah menengah dan kejuruan. Kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Ketiga, membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa dan kebudayaan India. Kedua, organisasi Sumatranan Bon, organisasi Kemudaan Persatuan Pemuda Pelajar-Pelajar Sumatera atau Jong Sumatranan Bon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatranan Bon melontarkan pemikiran Mohyamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jong Sumatra Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdir Johan. Poin ketiga yaitu Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai tahun 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun tahun 1919, Jong Betawi tahun 1927, dan Jong Batak Bon 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi organisasi tersebut yang sudah saya jelaskan merupakan organisasi sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kebanyakan organisasi tersebut berdiri pada tahun 1908 sampai 1927. Nah, dari organisasi tersebut sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Organisasi tersebut tercipta berdasarkan atas keprihatinan kaum terpelajar atas kondisi perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Belanda masih ke daerah-daerahan, belum secara nasional, atas dasar persatuan dan kesatuan Indonesia. Adapun organisasi kemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan daerah adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar memenangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpun dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Kongres Pemuda 1 telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut. 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan 2. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi.
di 3 tempat berbeda oleh pengagasnya, Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kebudayaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, Jong Islamiatan Bon, dan Jong Ambon dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kue Tiam Hong, Jong Lau John Hok, Hoi Kang Siang, dan Yao Dijen Kue. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn atau KJB, Waterloo Flint, dulu lapangan benteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wolen dan Sarmidi Mangunsarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga diselenggarakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesis Klubis Keramat. Pada rapat tersebut, Sunerio menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengungkapkan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional, gerakan disiplin dan mandiri, serta hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wek Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Dan untuk pertama kalinya juga kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia atau dikenal dengan rumusan Sumpah Pemuda. Adapun rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang kemudian diserahkan kepada Sugondo ketika Sunerio berpidato pada sesi terakhir kongres. Rumusan tersebut kemudian disetujui dan diteruskan untuk dibacakan. Pada awalnya Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo, kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa Sumpah Pemuda adalah tonggak awal kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan wujud dari kepedulian dan rasa nasionalisme pemuda dan pemudi di seluruh tanah air akan kemerdekaan. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun ikrar Sumpah Pemuda mencakup tiga aspek, yaitu aspek 1. Tanah air, 2. Satu bangsa, dan 1 bahasa. Makna ketiga aspek tersebut sebagai berikut. Pertama, 1. Tanah air. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi jumlah pulau Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke diperkirakan 17.500 pulau. Dan letaknya yang strategis yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Asia dan Samudra Pasifik. Dan di antara karena hal strategis tersebutlah maka diperlukannya 1. Tanah air Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga menyebabkan hanya harus adanya rasa persatuan di antar daerah, sehingga tidak mudahnya terjadi pecah belah bangsa Indonesia ini sendiri. Berdasarkan kondisi alamnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, emas, dan tembaga. Kekayaan alam
tersebut merupakan aset yang sangat berharga. Semua itu terkandung dalam perut bumi di Indonesia. Oleh karena itu, pantas apabila bangsa Indonesia dikatakan sebagai negara kaya. Kekayaan ini dimiliki tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Demikian tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tidak mencintai tanah air yang kaya akan sumber daya alam. Kedua, suku satu bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keberagaman Indonesia bagaikan dua mata pisau yang dapat mempersatukan atau justru menjadi pemisah keberagaman. Oleh karena itu, keberagaman Indonesia harus dikelola secara baik dengan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai keberagaman tetapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, satu bahasa. Di Indonesia berada di daerah secara geografis daerah berpulauan dan terdiri dari berbagai ragam suku dan adat istiadat sehingga menyebabkan setiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri. Maka diperlukan satu bahasa sebagai bahan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta cinta akan tanah air. Maka diperlukan satu bahasa sebagai bahasa resmi. Maka dari itu Republik Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Semangat untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak berarti bahwa bahasa daerah diabaikan. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 3 prinsip ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Selanjutnya kita akan membahas semangat juang pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan waktu itu sangat luar biasa, sehingga menggugah para pemuda kaum terpelajar Nusantara menyatukan jiwa dengan identitas yang yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Penyatuan tekad kaum pemuda ini berdampak besar pada perjalanan bangsa Indonesia hingga pada akhirnya berbuah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya dalam hal ini ada beberapa pejuang Indonesia, itu kaum pemuda yang gugur untuk memperjuangkan bangsa dan negara ini. Berikut beberapa pejuang pemuda Indonesia yang gugur untuk memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia. Pertama ada Sugondo Jojo Puspito. Sugondo Jojo Puspito lahir di Tuban pada tanggal 22 Februari 1905. Pada tahun 1926, Sugondo ingin berbuat sesuatu untuk bangsa Indonesia. Maka beliau membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Hindia Belanda. Sugondo juga pernah menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Sugondo berhasil menjaga Kongres tidak memperlihatkan secara terang unsur politis kemerdekaan. Berkat kepiawaiannya mengakali situasi, Kongres tidak dibubarkan oleh pihak Belanda. Salah satu akal Sugondo adalah ketika beliau meminta W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya. Hanya dengan instrumen, Sugondo menilai lirik lagu itu tidak bisa dikumandangkan di tengah pengawasan polisi Belanda, sebab terdapat kata merdeka dalam lirik tersebut. Kedua, ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Ketiga, W.R. Rudolf Supratman pencipta lagu Indonesia Raya. Beliau lahir pada 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Beliau wafat
pada tanggal 17 Agustus 1938. WR Supratman merupakan sosok penting dalam pergerakan nasional. Pada Kongres Pemuda II, WR Supratman meminta izin kepada Soegondo selaku ketua Kongres untuk mendengarkan lagu ciptaannya yang sampai sekarang dikenal sebagai lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Keempat, Abdul Halim Perdana Kusuma lahir pada 18 November 1922 di Sampang, Madura. Beliau merupakan salah satu anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan beliau juga pernah menjalani training navigasi oleh Angkatan Udara Kanada di Inggris pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1942. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1946, beliau bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan menjalani berbagai misi untuk negara Indonesia. Beliau juga dipercaya untuk memimpin operasi pengebuman ke kota Ambon, Salatiga, dan Semarang yang kala itu diduduki oleh Belanda. Kepiawaian dalam menjalankan tugas membawa Halim Perdana Kusuma dipromosikan menjadi komandor dan ditugaskan untuk mendirikan cabang Auri di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada awal tahun 1947. Pada 17 Oktober 1947, beliau memimpin pasukan penerjun di Kalimantan. Selanjutnya, pada 14 Desember 1947, beliau kembali ditugaskan untuk terbang dengan Afran Anson RI-003 dari Thailand ke Indonesia bersama Officer Iswahyudi untuk membeli dan mengangkut perlengkapan senjata. Di daerah negara Malaysia, udara yang sangat buruk menyebabkan sayap pesawat patah kemudian meledak. Keduanya gugur dalam tugas dan jenazahnya dimakamkan di Malaysia. Akan tetapi pada 10 November 1975, kerangka jenazahnya dipindahkan ke Indonesia, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum nasional Kalibata. Dan untuk mengenang jasa beliau, pemerintah mengabadikan nama pada sebuah lapangan udara militer di Jakarta yang kini kita kenal sebagai Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma. Masih banyak lagi beberapa pemuda yang sangat menginspirasi kita seperti Hairul Anwar, I Gusti Ngurah Rai, Pere Tendian, Raden Ajeng Kartini, Walter Monginsidi. Sudah saya jelaskan tadi tentang nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan perjuangan para pahlawan kita sehingga bisa membanggakan Indonesia dan membanggakan Indonesia setelah kemerdekaan. Dan tentunya kita sebagai kaum terpelajar, kita ingin membanggakan Indonesia dan bisa berdaya saing di tingkat internasional. Salam Sumpah Pemuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.